Shalom, jumpa lagi dengan saya Kak Eta. Hari ini saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu buat semua teman-teman yang sudah subscribe channel kami, yang sudah mendukung, yang sudah banyak memberikan masukan, dukungan, yang sudah memberikan kami semangat untuk tetap berkarya dan memberkati teman-teman semua. Dan hari ini saya ingin membagikan satu kisah inspiratif, tapi sebelum itu saya ingin menjelaskan sedikit ya untuk beberapa pertanyaan dari teman-teman selama ini selalu bertanya kepada saya, Kak Eta kenapa sih nggak pernah kolaborasi dengan Kak Nelson? Ya karena Nelson sudah 2 kali nyanyi. Sebenarnya bukan nggak mau kami nyanyi bareng ya atau kolaborasi atau membagikan firman seperti yang teman-teman harapkan untuk kami berdua lakukan bersama. Nah, mau kami untuk melakukannya, cuman memang belum ada kesempatan, belum ada waktu yang tepat untuk kami melakukannya bersama. Jadi kami harap teman-teman bersabar, kalau sudah waktunya kami janji akan memberikan yang terbaik buat semua teman-teman. Dan tetap dukung kami agar channel ini seperti harapan kami berdua bahwa bisa menjadi berkat buat semua orang, bisa memberkati semua teman-teman muda, bahkan semua anak-anak Tuhan dimanapun kamu berada. Nah, saya ingin membagikan satu kisah inspiratif seperti saya katakan ya. Dan ini kisahnya cukup menginspirasi saya dan saya harap bisa juga menginspirasi semua teman-teman yang menonton. Jadi ini berdasarkan kisah nyata yang dibagikan berkali-kali ya di media sosial, dan saya sempat melihatnya dan tentu dengan kisahnya begitu luar biasa ya. Jadi ini tentang seekor domba pemberontak yang berasal dari Selandia Baru. Nah, di Selandia Baru ini ada peternakan yang banyak domba yang dipelihara di peternakan ini, dan domba-domba ini hidup dengan penuh kenyamanan karena dipelihara dengan sangat baik oleh pemilik peternakan. Namun setiap 1 tahun sekali domba-domba ini punya jadwal untuk dicukur bulunya ya. Jadi pencukuran bulu ini tujuannya selain untuk mendapatkan wool, bulu-bulu mereka juga dicukur karena untuk menjaga kesehatan dari domba-domba ini juga. Merasa tidak nyaman karena bulu-bulu yang mereka miliki yang sangat banyak. Jadi ada salah satu ekor domba yang tidak ingin dicukur bulunya. Jadi karena dia, walaupun ini bukan sesuatu yang menyakitkan, tapi domba ini tidak ingin. Jadi karena dia tidak ingin, dia akhirnya bersembunyi ya teman-teman, dia lari dan bersembunyi. Tuannya berpikir bahwa dombanya ini sudah menghilang karena dia kabur dari peternakan ya. Namun 6 tahun kemudian domba ini keluar dari persembunyiannya dan pemiliknya mengenali bahwa ini domba miliknya. Tapi ada hal yang mengejutkan dari domba ini adalah bulu-bulunya yang dulunya nggak mau dicukur itu akhirnya bertumbuh semakin lebat dan menghasilkan 27 kg wool di tubuhnya. Jadi ketika dia ditemukan kembali, pemiliknya membawa dia kembali ke peternakan dan akhirnya beritanya menjadi viral karena dia memiliki 27 kg wool di tubuhnya dan dia harus mengikuti pencukuran bulu domba. Dan berita ini diliput oleh berbagai media karena viral ya, di berbagai media meliputnya. Bahkan ketika pencukuran bulu ini pada domba ini, Perdana Menteri Selandia Baru pun mengikuti pencukuran bulu domba, menonton juga ya, mengikuti langsung ke tempat pencukuran bulu domba dari domba yang nakal tadi ini. Jadi ketika dia selesai dicukur, bulu-bulunya akhirnya disumbangkan untuk membantu anak-anak yang memiliki kebutuhan ya, membantu kebutuhan anak-anak, entah mungkin ke panti asuhan atau sebagainya, tapi itu disumbangkan ke sana. Dan domba ini tercatat di buku rekor dunia karena memecahkan rekor dunia sebagai domba dengan berat wool 27 kg di tubuhnya. Dan setelah itu dia mulai mengalami kehidupan yang normal lagi di tempat peternakannya yang semula. Dia hidup di sana dan gak pernah memberontak lagi, gak pernah kabur-kabur lagi. Mungkin saja dia udah kapok ya, kabur selama 6 tahun dan tersiksa dengan berat wool yang ada di tubuhnya, berat bulu yang lebat yang dia miliki itu. Dan 16 tahun dia hidup di peternakannya dengan damai sampai akhirnya dia mati. Nah teman-teman, dari kisah ini sebenarnya menginspirasi saya dan saya ingin berbagi buat teman-teman bahwa kehidupan kita terkadang sama seperti domba ini. Kita punya Tuhan sebagai gembala yang sangat baik dan sangat mengasihi kita. Bahkan Tuhan merancang hal-hal besar
yang disediakan untuk masa depan kita. Tapi untuk masuk ke dalam rencana Tuhan, ada proses yang harus kita lewati untuk menjadi seperti yang Tuhan mau. Namun teman-teman, untuk melewati proses itu, terkadang kita merasa bahwa proses itu terlalu berat. Padahal firman Tuhan sendiri katakan bahwa ketika pencobaan datang, tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Dan kalau itu melebihi kekuatan kita, Tuhan akan memberikan kita kekuatan untuk melewatinya. Namun terkadang kita merasa bahwa Tuhan sepertinya nggak mungkin menolong kita, dan akhirnya kita menjadi seperti domba pemberontak yang tidak ingin diproses dan kabur dari prosesnya. Nah teman-teman, saya harap kalau hari-hari ini kamu sedang kabur dari prosesnya Tuhan, ayo kembali, karena tidak ada tempat yang lebih nyaman daripada di dalam Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Hewan terkuat di dunia ini bukan harimau ya teman-teman. Hewan terkuat adalah domba yang memiliki gembala. Nah, itu juga dengan kita. Kita akan menjadi kuat ketika kita ada di dalam Tuhan. Makanya Daud mengatakan di dalam Mazmur pasal 23 ayat 1-6, bagaimana dia punya begitu banyak pengalaman sebagai domba dan Tuhan sebagai gembala yang begitu baik baginya, yang menuntun dia dan memberikan dia segala yang menjadi kebutuhan dan keperluannya. Bahkan Daud mengatakan bahwa di dalam lembah kekelaman, Tuhan beserta dengan dia sebagai gembala yang baik. Bahkan ketika dia diperhadapkan dengan musuh-musuhnya, Tuhan menyediakan hidangan bagi dia. Tuhan menghibur dia dan memberikan dia kekuatan. Jadi saya percaya bahwa semua kita pun demikian. Tuhan adalah gembala yang baik, yang Daud miliki dan sama dengan yang kamu dan saya miliki. Jadi kita harus percaya bahwa Tuhan menyediakan masa depan yang penuh pengharapan bagi setiap kita. Tuhan punya rancangan yang besar bagi setiap kamu. Namun untuk masuk ke dalam rancangannya, kamu harus siap diproses oleh Tuhan agar kamu siap menerima berkat yang besar yang Tuhan sediakan bagi masa depanmu. Jadi jangan pernah takut, karena dia gembala yang baik. Dia tidak pernah meninggalkan kamu sendiri. Dia akan menuntun kamu tahap demi tahap sampai kamu mencapai pada berkat yang sudah dia sediakan untuk masa depanmu. Itu saja yang ingin saya bagikan buat semua teman-teman, dan saya harap semua teman-teman yang menyaksikan video ini boleh diberkati. Dan kalau kamu hari ini sedang kabur dari prosesnya Tuhan, ayo kita kembali masuk lagi ke dalam proses Tuhan, karena itu tempat terbaik untuk membuat kamu menjadi kuat dan hebat di masa depan. Kalau kamu pernah kabur, kamu pasti tahu bagaimana rasanya ketika jauh dari Tuhan. Jadi jangan pernah coba-coba lagi. Amin. Itu saja yang ingin saya bagikan buat semua teman-teman. Saya percaya kalian diberkati, kalian dikasihi Tuhan, dan hidup kalian akan selalu jadi berkat buat semua orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua.